Sobat Cisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di Orbit, obrolan IT tipis-tipis bersama podcast IKC. Bersama saya, Ainun, pegawai kontrak di podcast IKC. Kali ini kita ada di segmen Up Close and Personal bersama Pak Syaiful. Dadah Pak. Baik, mohon izin memperkenalkan diri secara singkat dulu Pak, silakan. Mungkin pertama-tama nama saya Syaiful Bakhtiar. Saya bekerja di Direktorat IKC kurang lebih sudah 6 tahunan ya. Tahun ini. Masa 6 tahun Pak? Ya 6 tahun aja lah, jangan lebih. Masih nambah lagi nanti. Masa sih 6 tahun? Oh iya, baik lanjut. Oke. Jadi mungkin saya lebih banyak bekerja di tim operasional, mungkin nanti bisa diperjelas lagi nanti. Baik, mari kita ulik-ulik terkait keseharian Pak Syaiful di IKC. Kita masuk ke pertanyaan pertama Pak. Apa posisi Bapak dalam organisasi ini? Mungkin untuk posisi saya sebagai pelaksana pemeriksa pada seksi MLTI, yaitu Manajemen Layanan Teknologi Informasi, pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai yang bertugas antara lain lebih ke sisi operasional layanan TIK, baik itu dalam bentuk layanan permasalahan, penanganan permasalahan dan gangguan, kurang lebih seperti itu. Baik, berarti penghubung antara IKC dengan stakeholder IKC ya Pak ya? Betul. Baik itu pengguna jasa maupun kantor pelayanan. Betul. Baik, sekarang bagaimana lingkungan kerja dan tugas atau tanggung jawab Bapak saat ini? Kalau untuk secara lingkungan kerja mungkin saya lebih banyak melakukan koordinasi terhadap penanganan permasalahan, baik itu dengan antara sesama rekan-rekan agen pada tim operasional maupun dengan rekan-rekan pada subdit lainnya di Direktorat IKC. Wow, berarti banyak dong channelnya nih ya Pak ya? Ya kalau channel sih nggak terlalu banyak sih, cuma ada lah. Ada lah, oke. Kan Bapak sudah bekerja selama 6 tahun nih Pak. Motivasi bekerja Bapak apa nih? Kalau untuk secara motivasi sih tetap ya seperti yang biasa digaungkan oleh pimpinan, selalu bekerja untuk memberikan yang terbaik untuk negeri. Kalau Bapak sendiri beneran itu motivasinya? Insya Allah saya selalu mengutamakan memberikan yang terbaik. Jadi masalah hasil nanti biar pimpinan yang menentukan. Masya Allah. Baik, bagaimana cara kerja Bapak di dalam tim nih Pak selama ini? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Mbak. Kalau dalam tim, karena saya di sini didapuk sebagai salah satu tim leader, lebih mengkoordinasikan bagaimana penyelesaian permasalahan yang ada atau yang disampaikan melalui aplikasi WeCare terhadap tim operasional dapat terselesaikan dengan baik. Intinya sih seperti itu. Selanjutnya untuk membangun knowledge yang ada di sisi teman-teman, jadi biar dari penyelesaian permasalahan tersebut bisa dilakukan untuk penyelesaian permasalahan selanjutnya oleh teman-teman agen yang lainnya. Baik, berarti Bapak di sini sebagai tim leader ya Pak dalam bekerja. Kira-kira ada ini nggak Pak keluh kesah selama menjadi tim leader mungkin? Ya kalau untuk keluh kesah mungkin sedikit ya, karena memang di setiap pekerjaan pasti ada permasalahan. Betul. Namun kalau kita hadapi dengan kepala dingin sambil berkonsultasi dengan pimpinan, pastinya akan ketemu jalan keluar yang baik. Baik. Nah, selama 6 tahun bekerja nih Pak, ini 6 tahun tuh di Bea Cukai atau hanya di IKC saja? Kalau 6 tahun hanya di IKC, sebelumnya karena kurang lebih saya udah 18 tahun ya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Wow, berarti lebih senior daripada Pak Tagara ya Pak ya. Pak Tagara baru 16 tahun. Betul. Makanya saya tidak percaya Bapak 6 tahun. Berarti itu hanya di Kelihatan IKC. muda ya? Iya, masa sama saya beda cuma 2 tahun. Gimana tuh Pak ceritanya? Jadi sebelumnya pada awal masuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya ditempatkan di kantor wilayah Jatim, Jawa Timur. Kemudian selanjutnya saya dimutasikan ke kantor pelayanan Tanjung Perak.
Nah, di situ saya banyak belajar terkait IT dari sisi rekan-rekan PDAD. Makanya ditarik ke IKC Nah, gitu ya. alhamdulillah beberapa ilmunya masih berguna di IKC dia dari situ. Alhamdulillah. Baik, berarti selama 6 tahun di IKC nih Pak, ada cerita-cerita menarik nggak selama bekerja nih yang bisa menginspirasi penonton podcast kita? Sebetulnya kalau cerita menarik banyak ya Mbak ya. Salah satunya mungkin dari beberapa penyampaian yang diadukan oleh rekan-rekan PDAD mungkin atau Gimana tuh, rekan-rekan Pak? kantor pelayanan yang bikin jengkel beberapa agen. Jadi akhirnya ini gimana ya kita menyikapinya? Mungkin namun kita kan nggak boleh berkepala panas itu emosi dan sebagainya. Betul. Nanti permasalahan tidak selesai. Akhirnya kita koordinasikan, kita sampaikan bahwa harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, di situ mereka menjadi mengerti, oh rupanya tidak baik menyampaikan permasalahan dengan hanya tanpa kejelasan. Iya, kurang lengkap informasi Gitu. yang disampaikan ya Pak. Salah satunya, apakah saya orang yang mengeluh itu? Betul. Betul. Baik. Baik. Berarti memang suka ada-ada aja ya Pak ya Betul. cerita menarik ini. Nah, gitu kan karena tuntutan dari pengguna jasa di lapangan juga tidak mudah untuk segera diselesaikan. Jadi mungkin ada tekanan tertentu yang dihadapi oleh teman-teman dari kantor pelayanan yang menyebabkan mereka menyampaikan apa adanya. Betul. Tapi kan harusnya ada inisiatifnya ya Pak ya. Astagfirullah, maaf saya jadi curhat. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Adakah role model Bapak dalam bekerja atau role model dalam hidup Bapak nih? Nah, kenapa Bapak menjadikan beliau sebagai role model Bapak? Kalau untuk role model, yang pertama tentunya orang tua saya, khususnya ayah. Karena beliau juga dulunya pernah bekerja di Kementerian Keuangan juga, waktu masih Departemen Keuangan, kebetulan sudah pensiun. Beliau mengajarkan saya untuk bekerja selalu dengan disiplin, jujur, dan mengutamakan etos kerja yang baik. Di situ saya menyontoh beliau bahwa pekerjaan harus selalu dilakukan dengan memberikan hasil yang terbaik. Dengan segala daya upaya kita, walaupun nanti hasilnya yang dicapai tidak sesuai harapan. Minimal kita sudah berusaha memberikan yang terbaik yang kita mampu. Di situ. Sedangkan kalau untuk di pekerjaan yang saat ini tentunya tak lain dan tak bukan adalah pimpinan dari Kementerian Keuangan, khususnya ya pada Direktorat IKC. Di situ yang beliau menginspirasi, memberikan motivasi bahwa bekerja selalu dengan berkoordinasi, berkolaborasi dan sebagainya. Di situ yang memberikan semangat kita untuk bekerja selalu lebih baik. Bekerja sebagai tim berarti ya Pak. Iya kita. Baik, sekarang kita ngomongin di luar pekerjaan dulu nih Pak. Apakah Bapak memiliki value lain nih di luar pekerjaan gitu nih? Mungkin kalau dari diri saya sendiri, mungkin karena saya tidak memiliki pekerjaan lain di luar ya, jadi saya merasa enggak punya value lain. Namun saya memiliki beberapa hobi yang mungkin bisa menjadi kegemaran masing-masing. Mungkin bagi teman-teman yang tidak memiliki value mungkin sebagai pengajar atau dan instruktur dan sebagainya, Apa tuh, Pak? bisa mengembangkan hobi-hobi masing-masing untuk mengeksplorasi diri sendiri. Mungkin kalau saya lebih suka untuk berkebun, Mbak. Wah, berkebun. Di rumah punya kebun, Pak? Kebetulan ada taman kecil di depan rumah. Saya hobi menanam bunga, tanaman hias, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti Bapak cocok dengan salah satu rekan saya, Mbak Eva. Dia juga suka berkebun. Kebetulan saya sering melihat status beliau. Nah, di situ saya, wah ini teman seperjuangan nih. Bisa nih kapan-kapan podcast kita tentang berkebun sekali-kali ya, Mbak Eva ya. Biar nggak terus-terusan IKC banget. Betul. Gitu kan, IT banget. Asik itu, Mbak. Betul. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana bayangan Bapak terhadap proyeksi IKC 5 tahun ke depan nih Pak? Kalau pandangan saya terhadap IKC mungkin lebih jadi poros utama dalam pengambilan kebijakan pada sisi Direktorat Bea dan Cukai. Utamanya dari sisi IT, di mana pengambilan kebijakan harus berpaku pada teknologi yang sedang dikembangkan. Tidak selalu mengutamakan kebijakan terlebih dahulu baru ke teknologi kemudian. Mungkin itu sih pandangan saya. Jadi lebih
mengedepankan IKJ sebagai backbone-nya dari Direktorat Bea dan Cukai. Seperti logo kita di belakang ya Pak ya? Betul. Driving the future through CESA. Baik, berikutnya adakah quotes yang menjadi mantra hidup Bapak dalam pekerjaan? Kalau untuk mantra hidup sebetulnya lebih ke balik diri sendiri ya. Saya lebih suka lakukan sesuatu dengan maksimal, dengan apa yang kamu bisa. Itu akan memberikan hasil yang terbaik untuk diri kita sendiri juga. Baik. Berarti yang penting prosesnya ya Pak, yang Betul. hasilnya belakangan. Betul. Yang penting kita sudah berusaha sebaik Betul. mungkin. Oke, yang terakhir Pak, pesan-pesan untuk adik-adik junior di IKC dan juga para penonton podcast kita kali ini. Apa tuh Pak? Mungkin sama seperti yang pernah disampaikan oleh oleh Ibu Menteri Keuangan, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Itu yang mungkin jadi motivasi besar untuk kita semua, memberikan hal-hal yang baik untuk negeri ini, memberikan inovasi yang terbaik untuk negeri kita. Keren. Yeay. Terima kasih Pak Saiful sudah mau menjadi bintang tamu kita di podcast Orbit. Siap. Terima sama-sama. kasih sudah meluangkan waktunya dan cerita-cerita menariknya. Dan jangan lupa untuk para penonton, maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita di Direktorat Informasi Kebayanan dan Cukai. Sampai bertemu di Orbit selanjutnya.